orangnya bener-bener merakyat gitu loh Thomas, dan mau Ya. kerja gitu loh Thomas. Oh kerja, nggak banyak ngomong dan berani eksekusi Pak. Ciri khas orang Jawa, kerja, 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 tidak banyak bicara, Kerja. sampai rambut putih. Pak Ganjar, dia akan turun ke lapangan, bekerja, memperbaiki struktur, infrastruktur, dan ekonomi Thomas. Kan gini, bagaimana kita bisnis dengan tenang kalau ada perang? Gimana mau kerja? Keamanan itu nomor satu. Nah, ciri khas orang Jawa, kerja, 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 tidak banyak bicara. Kerja. Tidak banyak bicara dan bersentuhan dengan masyarakat ya Pak. Sampai rambut putih. Sampai rambutnya memutih. Karena memikirkan rakyat. Yes Pak Daud. Pak Daud punya pengalaman dengan Pak Ganjar? Saya melihat Jawa Tengah ini, terutama kota Solo kan tempat saya tinggal ya Thomas ya, itu posisinya itu Ya. bagus Thomas. Dan sebenarnya Thomas, Pak Ganjar ini orangnya baik karena apa? Dia ini turun ke bawah Thomas. Turun ke bawah langsung ke rakyat Pak Daud ya. Turun ke bawah dan melihat langsung. Jadi kalau Prabowo dan langsung. Pak Ganjar ini kita bingung jadi Thomas, karena dua-duanya punya kelebihan baik semua. Punya kelebihan dan punya hal-hal yang baik Pak Daud ya. Dan Pak Ganjar ini kan Thomas orangnya benar-benar merakyat gitu loh Thomas, dan mau Ya. kerja gitu loh Thomas. Oh kerja, nggak banyak ngomong dan berani eksekusi Pak. Nah jadi kalau Pak Ganjar ini itu tipe dengan Pak Jokowi Thomas. Yes, satu tipe ya Pak Daud. Satu tipe. Dan Pak Ganjar ini sudah punya pengalaman di DPR MPR juga Jona Thomas. Di DPR jadi gubernur juga ya. Dan pernah secara manajemen tuh dia udah matang gitu loh Thomas. Betul. Secara pidato juga matang juga kalau untuk Betul. nasional dan lobby internasional. Betul Pak Daud. Dan segala bahasanya kan tertata Thomas. Betul, karena banyak pengalaman ya Pak Daud di pemerintahan ya. Iya. Jadi kombinasi ini bagus sekali. Tapi kalau sampai terjadi Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, terus terang saya dukung semuanya, bingung milih. Bingung memilih ya Pak Daud ya. Ini sama-samanya Indonesia maju, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, kalau keamanan, kalau Pak Prabowo langsung pasti aman, Thomas. Pak Ganjar itu adalah secara lapangan, dia akan turun ke lapangan, bekerja, memperbaiki struktur, infrastruktur, dan ekonomi, Thomas. Jadi dua-duanya bagus semua, Thomas. Bagus semua, padahal pusing ya. Mau pilih mana Pak Daud ya? Iya, Pak Ganjar itu kan kebanggaan kita, Thomas. Betul, kebanggaan orang Jawa Tengah Pak Daud ya. Iya, jadi terus terang yo bingung milih saya. Jiwa pemimpinnya ada, orangnya baik, Thomas. Betul Pak Daud. Jiwa pemimpinnya ada, orang yang baik. Dan turun lapangan juga. Dan turun lapangan juga Pak Daud ya. Dan infrastruktur pasti diperhatikan. Pembangunan diperhatikan. Ekonomi diperhatikan. Perpajakan diperhatikan. Karena dia kan sudah terbiasa dengan terstruktur, manajemen, dan tentang banyak hal kan dia sudah paham, Thomas. Dan sudah pengalaman di DPR MPR maupun ada di pemerintahan jadi gubernur. Apalagi dia didukung oleh partai pemenang dan partai kuat, Thomas. Jadi dalam kebijakan dia itu bisa melakukannya karena didukung gitu loh. Dengan partai yang mendukung gitu loh, Thomas. Betul Pak Daud. Nah sekarang yang bingung adalah nyoblos siapa?
Iya Pak Nah, Daud. Tapi ada kemungkinan mungkin Pak Daud punya prediksi mereka bergabung jadi satu Pak. Legowo Pak Daud ya. kalau Pak Ganjar legowo, wah itu sudah nggak usah kampanye, Thomas. Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sudah terbukti di lapangan semua. Bukan bukan ngasih proyek halusinasi angin surga. Halusinasi angin surga ya Pak Daud. Jadi jadi Pak Ganjar ini benar-benar bicara apa adanya, low profile, merendahkan hati, benar rendah hati, turun ke bawah, rendah hati, terusan orangnya juga enak, dan untuk rakyat juga mendukung, partai juga mendukung. Termasuk Pak Prabowo, rakyat mendukung, partai mendukung. Ya bingung sing milih, Thomas. Pak Daud kalau tiba-tiba nih misalnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo manggil Pak Daud nih. Gimana nih Pak Daud? Saya enggak bisa milih dua-duanya, Thomas. Pak Ganjar ini itu wali kota Solo kan bawahannya, yaitu Bapak Gibran, betul atau Mas? Ya betul Pak Daud. Solo ini maju, Thomas. Maju banget ya Pak Daud. Apa yang Pak Daud bisa rasakan Pak majunya Pak? Kalau Pak Gibran ini betul-betul mengayomi warga Solo. Maju banget ya Pak Daud, merasakan maju sekali ya Pak. Dan benar-benar dia ini tipe yang membela rakyat gitu loh, Thomas. Kalau saya terus terang senang dengan Pak Gibran dan Pak Ganjar, Thomas. Makanya kalau sampai diadu antara Prabowo dengan Pak Ganjar, bingung milih, Thomas. 10-15 tahun ke depan, Yes. kalau tahun 2024 kita tidak mendapat pemimpin yang tegas, keras, pokoknya harus ada kombinasi capres militer, cawapres sipil, atau cawapres Ya. militer, capres sipil, atau jadi gini ya, harus ada kombinasi pokoknya, Thomas. Harus kombinasi. Pokoknya salah satu ada dari militer dan komandan Misalnya khusus. Pak Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres, Wakil. atau Pak Prabowo capres, Pak Ganjar cawapres. Yang jelas harus ada militernya, Thomas. Karena prediksi saya, kalau analisa saya, Thomas ya, 10-15 tahun ke depan, kalau tidak dilakukan itu bisa terjadi perang sipil, Thomas. Oh, bisa terjadi perang sipil. Perang sipil ini Yes. yang paling aman Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak ada perang sipil, Thomas. Pulau Jawa tidak akan ada perang sipil Pak Daud ya. Pertama, pengaruh budaya. Karena kita ini kan masih ada kerajaan, Thomas. Jogja Solo. Ya. Kedua, Jogja Solo. militer itu terpusat di Pulau Jawa. Termasuk polisi, Thomas. Ya. Ada suatu kutukan yang terjadi kalau suatu negara pernah terjadi kudeta, maka akan ada suatu kudeta lagi, Thomas. Gimana Pak Daud? Kalau ada kudeta, jangan ada kudeta lagi gitu Pak Daud. Ini ya, suatu negara pernah terjadi kudeta, pemberontakan. Itu seperti penyakit itu, Thomas. Itu nanti akan ada kudeta terulang lagi atau pemberontakan. Jelas Pak Daud. Jadi kalau sekali kudeta itu seperti penyakit jangkitan ya Pak Daud ya. Pasti ada yang sekian kalinya lagi Pak Daud ya. Dulunya pernah terjadi kayak perang sipil. Contohnya Aceh. Nah, Ya. itu harus ada kodam baru, Thomas. Perluas kodam namanya. Supaya tidak terjadi kembali Pak Daud ya. Contohnya Kalimantan. Nah, itu perlu pembentukan kodam atau polda baru, Thomas. Kalau ada salah satu capres kita atau cawapres militer akan punya rencana kodam-kodam diperluas, Indonesia akan aman ya Pak Daud ya. 15 tahun ke depan ya Pak Daud. Ya, seperti Ambon gitu. Kalau tidak dilakukan itu, Ambon. 10-15 tahun lagi bisa terjadi perang sipil, Thomas. Kan gini,
bagaimana kita bisnis dengan tenang kalau ada perang? Gimana mau kerja? Selalu was-was dan takut Pak Daud. Ya, makanya keamanan itu nomor satu. Kalau saya terus terang, kalau dua ini bertarung, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, saya tidak bisa memilih, Thomas. Bingung. Ya, bingung. Karena apa? Dua-duanya baik. Pak Ganjar, kerja. Indonesia maju juga. Nah, dan dia punya Ya, pengalaman. karena kerja. Pengalaman turun lapangan, bekerja seperti Pak Jokowi, dan tahu bagaimana Pak Ganjar bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Itu betul-betul dia itu bukan hanya bicara, Thomas, bekerja, Ya. Thomas. Tahu enggak, Thomas? Setelah saya perhatikan ada cawapres yang baik lagi, Thomas. Siapa Pak Daud? Ibu Risma. Ibu Risma ya. Itu baik juga kalau jadi gubernur DKI. Yes. Ibu Risma itu cocok jadi cawapres atau jadi gubernur DKI. Pak Daud, kalau misalnya nih timnya Pak Ganjar dengar Pak Daud punya hari ini ngopi bareng terus dipanggil gimana Pak? Saya terus terang belum bisa memilih, Thomas. Pak Ganjar Pranowo itu adalah sama-sama orang Jawa, sama-sama Jawa Tengah, dan gubernur Jawa Tengah panutan kita. Nah, kalau Pak Ganjar dia merakyat, bekerja, Indonesia maju juga, dan dia turun ke lapangan, Maju turun juga. membela rakyat. Ya, bingung nggak, Thomas? Tapi lebih baik Pak Daud berdoa legowo bergabung jadi satu supaya kota kosong hemat pembiayaan langsung menang. Gimana, setuju, Thomas? Setuju Pak Daud ya, jadi nggak usah lama-lama itu Pak Daud ya.